Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah di dalam kita menyambut bulan suci Ramadan ini, kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kita, baik berupa amal ibadah yang berhubungan dengan jasadiah kita atau secara lahir kita, ataupun ibadah secara batiniah kita. Di dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan kali ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak amaliyah baik berupa amaliyah fardu ataupun amaliyah sunnah. Salah satu di antara amaliyah yang sangat disunahkan di bulan Ramadan adalah dengan menjalankan i'tikaf. I'tikaf secara pengertian di dalam kitab I'anatul Talibin, beliau menjelaskan yaitu labsun fauqa qadri tuma'ninatis shalah. I'tikaf yaitu adalah berdiam atau bertempat secara ukuran, yaitu melebihi ukuran tuma'ninah kita di dalam menjalankan sholat. I'tikaf merupakan suatu amaliyah yang senantiasa dilakukan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Rasulullah menginjak di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Itu beliau Rasulullah senantiasa menjalankan i'tikaf di masjid dan diikuti oleh istri-istrinya beliau Rasulullah. Karena sebegitu pentingnya i'tikaf, dalam artian sebegitu banyaknya fadilah atau manfaat daripada i'tikaf, maka di dalam menjalankan i'tikaf pun kita juga tidak diperbolehkan melakukan suatu amal atau perbuatan yang menjadikan hilangnya fadilah atau kemanfaatan daripada i'tikaf itu tersendiri. Seperti hanya kita di dalam beriktikaf tidak boleh kita berbicara suatu hal yang dilarang, rasan-rasan, ghibah itu tidak boleh, ataupun kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama di dalam beriktikaf, itu juga tidak boleh. Akan tetapi di dalam kita beriktikaf, kita itu sangat dianjurkan untuk memperbanyak zikir, membaca sholawat kepada beliau Rasulullah, memperbanyak amaliyah, membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, dan lain sebagainya. Karena hal itu ketika kita lakukan di bulan Ramadan lebihnya, hal itu merupakan suatu amalan yang sangat besar keutamaannya bagi diri kita. Karena amalan sunnah di bulan Ramadan itu akan mendapatkan imbalan seperti hanya amaliyah fardu di selain bulan Ramadan. Dan amaliyah fardu di bulan Ramadan akan mendapatkan kelipatan seperti hanya 70 amaliyah fardu yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam bulan Ramadan ini kita juga harus senantiasa memperbanyak amaliyah di dalam kita mencari ilmu. Nah, salah satunya yaitu dengan kita pergi ke pesantren atau pergi ke tempat majelis ilmu. Karena apa? Karena majelis ilmu atau pesantren itu merupakan salah satu tempat wahana. Kalau beliau Rasulullah mengatakan Raudhatul Jannah, taman daripada surga. Maka jangan pernah kita merasa puas akan ilmu yang ada di dalam diri kita. Kita jangan sampai putus asa karena kita merasa bodoh sehingga kita tidak mau memperdalam daripada ilmu agama kita. Karena apa? Karena beliau Rasulullah juga sudah mengatakan kepada kita semuanya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan ibu sampai liang lahat. Maka dari itu marilah kita semuanya bergegas untuk membangun semangat di dalam diri kita. Berangkat pergi ke pesantren, berangkat pergi menuju ke majelis-majelis ilmu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita mencari ridhonya Allah. Kita niati lillah karena melaksanakan perintahnya Allah. Kita niati lir Rasul karena kita mengikuti daripada tuntunan daripada beliau Rasulullah. Maka daripada itu, pesantren yang adat, salah satunya yaitu pesantren Ma'danul Ulum yang di sini di Desa Banyu Urip, kalau di bulan Ramadan menyediakan
majelis-majelis ilmu. Marilah kita sama-sama gabung bersama, ikut belajar bersama, duduk bersama di majelis ilmu. Sehingga apa? Sehingga di bulan Ramadan ini dan seterusnya di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan, kita senantiasa himmah kita, semangat kita di dalam mencari ilmu itu senantiasa tumbuh. Jangan sampai semangat kita di dalam mencari ilmu itu padam. Lebih-lebih ilmu agama, ilmu yang menuntun kita, ilmu yang menyelamatkan kita, ilmu yang mengantarkan kita mendapatkan keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Maka dari itu sekali lagi mari kita semangatkan diri kita. Kalau sekiranya kita tidak bisa mondok, duduk, tidur, hidup di pesantren, setidaknya kita ikut mendengarkan, ikut menghadiri, dan ikut memberikan sumbangsi terhadap segala pengajian atau segala majelis ilmu yang ada di lingkungan kita atau yang berada di luar daripada lingkungan kita. Karena apa? Karena orang yang mencintai daripada orang yang mencari ilmu itu juga sama halnya dia mencintai terhadap ilmu yang dimiliki oleh orang-orang alim. Maka katanya beliau Rasulullah, kun aliman, jadikanlah diri sampean itu menjadi orang alim. Kalau tidak bisa menjadi orang alim, muta'aliman, menjadi seorang santri. Kalau tidak bisa menjadi seorang santri, mustami'an, sekiranya sampean itu bisa mendengarkan majelis-majelis ilmu. Kalau tidak bisa menjadi mustami'an, muhibban, mencintai orang-orang yang mempunyai ilmu, mencintai orang-orang yang menuntut ilmu. Maka jangan sampai diri kita itu menjadi seorang yang tidak mencintai terhadap orang mencari ilmu, tidak mencintai seorang ulama, karena itu adalah seburuk-buruknya orang ketika dia hidup di dunia. Mungkin cukup sekian dari kami, segala kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.